Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tika Indah Nuraini, NPM 14575109. Di sini saya akan menjelaskan teori bahasa dan automata tugas 4. Di mana yang pertama itu menjelaskan soal untuk langkah-langkah untuk mereduksi DFA. Dari DFA di sini, dari DFA tabel ini kita melakukan reduksi jumlah state pada deterministic finite automata berikut. Yang pertama, kita diminta untuk identifikasi semua kombinasi stage. Di mana kombinasinya di sini ada Q0, Q1, Q0, Q1, lalu ada Q0, Q2, lalu ada Q0, Q3. Nah, ini kombinasi stage-nya yaitu kombinasi state yang pada deterministic finite automata ini. Yang kedua, kita diminta untuk state yang berpasangan dengan seakhir merupakan state distinguishable. Bisa kita lihat di sini Q0 dan Q1. Q0 di sini merupakan state awal dan Q1 ini merupakan state akhir. Karena Q0 dan Q1 ini merupakan berpasangan dan berpasangan dengan state akhir, maka dinyatakan distinguishable, di mana distinguishable sini saya beri tanda D. Saya beri tanda D, yang D ini merupakan distinguishable di mana state akhir merupakan di mana state berpasangan dengan state akhir, dan ini distinguishable ini dan ini merupakan indistinguishable. Yang ketiga, diminta untuk pasangan state yang lain jika masing-masing state mendapat input yang sama. Maka bila satu state mencapai state akhir dan yang lain tidak mencapai state akhir, maka dikatakan distinguishable. Lalu kelompokkan state yang indistinguishable. Sini saya sudah mengelompokkan, yaitu ada Q1, Q3, ada Q2 dan Q6, lalu ada Q4 dan Q5 nih merupakan indistinguishable. Seperti itu. Konversi dari NFA ke DFA. Langkah-langkah untuk mengubah NFA menjadi DFA. Langkah 1 awalnya yaitu Q sama dengan theta. Langkah 2, tambahkan Q0 NFA ke Q, kemudian temukan transisi dari state awal. Langkah 3, dalam Q temukan kemungkinan state untuk setiap simbol input. Jika kumpulan state tidak ada di Q, maka tambahkan Q. Langkah 4, di DFA, state akhir adalah semua state bagian yang berisi F, state akhir NFA. Contoh konversi dari NFA ke DFA. Yang pertama nih ada contoh dari NFA. NFA di mana dia Q0 ke Q1, lalu dia state akhirnya itu Q2, dan kembali lagi ke Q1, lalu Q1 kembali, dan state akhirnya itu Q2. Tapi transisinya di sini state awalnya tuh Q0, di mana Q0 ini 0 dan Q1 ini 1. Lalu di Q1 ini dia Q1 0, Q1 Q2, Q1 nya Q1, lalu Q2 di setelah lagi Q2, 0 Q2, 1 nya Q1 Q2. Transisi state untuk status Q0. State Q0 0 sama dengan Q0. State Q0 1 sama dengan Q1. Transisi state untuk status Q1. State Q1 0 sama dengan Q1 Q2. State Q1 1 sama dengan Q1. Transisi state untuk status Q2. State Q2 0 sama dengan Q2. State Q2 1 sama dengan Q1 Q2. State Q1 Q2 0 sama dengan state Q1 0. Gabungan state Q2 0 sama dengan Q1 Q2 gabungan Q2, lalu sama dengan Q1 Q2. State Q1 Q2 1 sama dengan state Q1 1 dengan state Q2 1. Q1 dengan Q1 Q2 sama dengan Q1 Q2 sama dengan Q1 Q2. Keadaan Q1 Q2 juga merupakan keadaan akhir karena berisi keadaan akhir Q2. Tabel transisi untuk DFA yang dibangun adalah seperti ini, di mana masukkan DFA
yang ada seperti contoh gambar. Berikut tabel transisi dan diagram transisi untuk dfa. Mana di sini minta untuk ubah dalam bentuk dfa tabel dan graf transisinya. State-nya yaitu S0, mana A, B, S1, S1, S0, S1, S1, S0, S1. Dapat dilihat dari gambar samping di suatu state yang diberi inputan menuju ke beberapa state, yaitu S0 yang diberi inputan B bisa menuju ke S0 dan S1. Lalu dikonversi menjadi dfa dengan cara membuat state baru berupa gabungan dari S0 dan S1. Lalu untuk state S0, S1 jika diberi inputan A, maka hasilnya adalah gabungan dari hasil S0 dan S1 yang diberi inputan A, yaitu S01. Lalu untuk state S0, S1 jika diberi inputan B, maka hasilnya adalah gabungan dari hasil S0 dan S1 yang diberi inputan B, yaitu S0, S1. Tabel dan graf transisi dfa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.